Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai asuhan pada neonatus, bayi dan anak balita normal dan abnormal dengan materi yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang pengkajian data, kemudian 2 pencegahan infeksi, 3 rawat gabung, 4 anticipatory guidance, dan yang kelima adalah konsep bermain. Ya, baik, kita bahas dulu yang pertama yaitu untuk pengkajian data pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, jadi pengkajian data di sini merupakan langkah awal dari pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan, ya. Jadi pengkajian data di sini adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data klien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat, dan berkesinambungan. Nah, untuk data di sini yang kita kaji meliputi data subjektif dan data objektif. Nah, tujuan dilakukan pengkajian data yang sistematis, ya, menyeluruh, akurat, ya, juga berkesinambungan itu agar dapat menentukan status kesehatan dan fungsional klien, ya, serta pola respon klien pada saat ini dan waktu sebelumnya. Jadi ini dasar dari bidan dalam menegakkan diagnosis kebidanan. Nah, untuk data subjektif ini dapat dikumpulkan secara langsung, yaitu dengan melakukan anamnesis ataupun dengan melalui studi atau bukan studi, ya, dengan menggali data secara sekunder, ya. Jadi dilihat di buku periksanya atau di buku registrasi kohortnya di tempat dia periksa, ya. Kemudian untuk data objektif ini dilakukan pemeriksaan secara langsung, ya. Juga untuk beberapa pemeriksaan penunjang atau laboratorium bisa dilakukan juga saat itu untuk membantu menegakkan diagnosis, ataupun sebenarnya untuk pemeriksaan penunjang ini bisa bagian dari rencana asuhan, ya, karena untuk 90% anamnesis yang dilakukan dengan baik sudah bisa membantu dalam menegakkan diagnosis kebidanan. Nah, kemudian untuk pelayanan pasca salin pada bayi baru lahir itu dimulai dari segera setelah lahir, ya, sampai 28 hari. Ini terdiri dari pelayanan saat lahir yaitu 0 sampai 6 jam dan setelah lahir 6 jam sampai 28 hari. Nah, untuk pelayanan pasca salin pada bayi baru lahir ini dimulai sejak usia 6 jam sampai 28 hari. Untuk perawatan bayi 6 jam sampai 28 hari disebut dengan perawatan neonatal esensial, ya. Ini terdiri dari pelayanan kesehatan neonatal esensial, kemudian screening bayi baru lahir, dan pemberian KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi kepada ibu dan keluarga. Ya, jadi untuk pelayanan kesehatan neonatal esensial ini dilakukan minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6 sampai 48 jam, disebut juga dengan kunjungan neonatus 1, kemudian KN2 pada hari ke-3 sampai hari ke-7 dilakukan 1 kali, ini minimal, ya. Tapi kalau misalnya ada keluhan dari orang tua ataupun gejala yang dibutuhkan untuk dilakukan kunjungan, bisa lebih dari 1 kali untuk masing-masing periode ini. Untuk KN2 3-7 hari,
Kemudian untuk KN3 8-28 hari minimal 1 kali. Jadi bisa lebih dari 1 kali sesuai dengan keluhannya, kebutuhannya, dan kondisinya lah ya, disesuaikan dengan kondisi bayinya. Nah, untuk pelayanan kesehatan neonatal esensial 6 jam sampai 28 hari, apa saja sih yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah menjaga bayi tetap hangat. Jadi, mencegah bayi dari kehilangan panas ya, atau mencegah terjadinya hipotermia. Kemudian kedua, pemeriksaan neonatus menggunakan MTBM, manajemen terpadu bayi muda. Kemudian bimbingan pemberian ASI dan memantau kecukupan ASI. Ini dilihat dari kondisi bayinya ya untuk kecukupan ASINya. Kemudian perawatan metode kanguru untuk bayi-bayi kecil ya. Selanjutnya pemantauan pertumbuhan neonatus dan kita memantau masalah yang paling sering dijumpai pada neonatus untuk kemudian kita lakukan tata laksana. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk screening bayi baru lahir. Ini tujuannya adalah untuk mendeteksi adanya kelainan kongenital sedini mungkin. Nah, ini untuk screening bayi baru lahir yang umumnya sudah dilakukan di kita ya, meskipun mungkin tidak semua puskesmas melakukan ini. Ini yang pertama adalah untuk screening hipotiroid kongenital atau SHK ya, untuk mendeteksi secara dini adanya hipotiroid kongenital. Ini screening atau disebut dengan uji saring ini ya, dilakukan untuk mendeteksi bayi atau memilah bayi ya yang menderita hipotiroid kongenital dari bayi yang bukan penderita. Nah, ini untuk optimalnya dilakukan pada bayi usia 48 sampai 72 jam. 2-3 hari setelah lahir ya. Ini bisa dilakukan pada kunjungan neonatus ya. Nah, ini untuk screening hipotiroid kongenital ya. Jadi untuk bagi daerah yang sudah melaksanakan ini ya, untuk pemeriksaannya itu bisa dilakukan pada KN2 ya. Kemudian untuk hasilnya pada KN2 atau KN3, konfirmasinya di KN2 dan KN3. Ini keterangan tabelnya adalah pemeriksaan rutin ya. Kemudian untuk pemeriksaan bayi menggunakan formulir MTBM ini bisa mulai dilakukan pada KN1 ya. Untuk tindakan atau terapi rujukan bisa mulai dari KN1 dan pencatatan hasil pemantauan bayi dari mulai KN1, KN2, KN3 dilakukan di buku KIA dan juga kohort bayi. Selanjutnya untuk pelayanan pada bayi baru lahir dari ibu yang menderita TBC atau tuberkulosis. Nah, ini berkaitan dengan pemberian vaksin BCG. Jadi untuk bayi baru lahir yang ibunya itu sedang dalam pengobatan TB minimalkan 6 bulan ya. Untuk pemberian vaksin BCG-nya itu ditunda sampai selesai pemberian profilaksis INH pada bayi tersebut. Nah, jadi untuk bayi yang ibunya menderita TB diberikan dosis INH profilaksis itu sebesar 10 mg
per kilogram berat badan ya per hari selama 6 bulan. Ini tetap diberikan pengobatan. Kemudian untuk selanjutnya, pada pelayanan ini bayi baru lahir mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Jadi siapa saja sih yang berhak untuk memberikan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir dengan pendekatan manajemen terpadu bayi muda ya. Tenaga kesehatan baik itu bidan, dokter, perawat yang bekerja di Polindes, Poskesdes, Puskesmas, praktek mandiri bidan, klinik Pratama, klinik utama, posyandu, dan pada saat melakukan kunjungan rumah. Baik, untuk selanjutnya adalah berkaitan dengan komunikasi, informasi, dan edukasi, dan konseling bagi ibu dan keluarga. Jadi pemberian KIE bagi ibu dan keluarganya ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan dengan menggunakan buku KIA atau media kesehatan yang lainnya. Apa saja yang perlu diberikan? Yang pertama adalah berkaitan dengan perawatan bayi baru lahir. Kemudian pemberian ASI eksklusif, pengenalan dini adanya tanda bahaya bayi baru lahir, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, kemudian screening bayi baru lahir, dan perawatan metode kanguru untuk bayi berat badan lahir rendah ya, bayi-bayi kecil. Nah, untuk keterangan tadi nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Sekarang kita bahas anamnesis ya, tadi sudah saya singgung di awal berkaitan dengan pengkajian data pada pemberian asuhan kebidanan bayi baru lahir ya. Nah, untuk pengkajian data ini adalah langkah awal dalam manajemen kebidanan dengan salah satunya adalah pengumpulan data subjektif melalui anamnesis. Nah, tujuan dilakukannya anamnesis di sini tidak hanya mengumpulkan informasi dan data ya, tapi juga untuk ini yang paling penting, membentuk hubungan terapeutik ya, dalam mengerti dan memahami masalah yang timbul sehingga masalah dapat teratasi. Nah, oleh karena itu, sebagai bidan harus bisa mempelajari bagaimana caranya anamnesis yang efektif, tidak hanya sekedar bertanya format ya, tetapi di sana ada kita membangun hubungan terapeutik ini tadi ya. Nah, untuk selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dikaji saat anamnesis. Yang pertama, keluhan pada bayi, balita atau anak prasekolah. Dan jadi keluhan ini yang perlu kita kaji ke orang tuanya atau pengasuhnya. Jadi berkaitan dengan keluhan utama, dari keluhan utama itu nanti bisa kita gali keluhan-keluhan lain yang muncul yang akan dengan mudah kita gali kalau kita sudah bisa membangun hubungan saling percaya ya. Makanya pada saat kontak pertama dengan pasien, klien atau keluarga harus bisa terbangun hubungan saling percaya untuk bisa menggali keluhan ini dengan menyeluruh ya. Selanjutnya yang kedua, riwayat kesehatan saat ini. Nah, ini yang perlu ditanyakan berkaitan dengan keluhan yang dirasakan sejak pertama sampai saat dilakukan anamnesis, kemudian ditanyakan juga ada tidaknya usaha untuk mengurangi keluhan, serta seberapa efektifkah usaha yang dilakukan tersebut. Jadi, untuk hal-hal yang sudah dia lakukan berkaitan dengan untuk mengatasi gejala atau keluhan ya, yang sudah dia rasakan sebelum dia sampai ke tempat pelayanan kesehatan.
Kemudian riwayat kesehatan yang lalu ini juga perlu ditanyakan, ada tidaknya riwayat alergi dan riwayat pengobatan terdahulu itu seperti apa, ada tidak dia alergi obat ya. Kemudian ditanyakan riwayat kehamilan, perinatal, proses pelahiran ya atau persalinan dan kondisi saat lahir. Nah ini kalau ibunya hamil kita asuh, bersalin kita yang nolong, ini akan lebih mudah ya. Nah kalau misalnya ini tidak dengan kita, ya kita baca dulu buku KIA-nya. Dari situ nanti bisa kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita memastikan ya dengan menanyakan kepada ibunya. Nah, ini contoh yang berkaitan dengan ini adalah misalnya pada kondisi bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah ya. Ini kan ada kaitannya dengan kehamilan. Nah, nanti kita tanyakan waktu hamilnya nutrisinya seperti apa dan lain sebagainya. Adakah penyakit penyerta di ibunya? Nah, ini harus komprehensif ya. Kemudian berkaitan dengan proses pelahiran juga sama. Misalnya bayi yang mengalami kejang ya. Ini ada kaitannya dengan kemarin proses kelahirannya seperti apa juga bisa. Maka itu perlu ditanyakan kemarin proses pelahirannya seperti apa, berapa jam, siapa yang menolong, dan lain sebagainya. Kemudian riwayat tumbuh kembang. Nah ini perlu untuk kita pantau ya pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan disesuaikan dengan usia anak. Jadi kita lihat plotnya di buku KIA. Kita tidak usah repot-repot menggunakan grafik bantu yang lain. Gunakan saja buku KIA ya. Kemudian riwayat imunisasinya, riwayat pemberian nutrisi terutama pada awal-awal kehidupan dan masa memulai makanan pendamping ya. Riwayat perkembangan anak termasuk fisik, kognitif, bahasa, emosional, dan sosial. Nah, ini di buku KIA sudah ada pedomannya, panduannya untuk dilakukan screening tumbuh kembang sesuai dengan tahapan usianya ya. Jadi, kita bisa menggunakan itu untuk memantau. Nah, ini hal-hal yang perlu dikaji saat dilakukan anamnesis selanjutnya adalah untuk riwayat biopsikososialnya dan kulturalnya ya dan budayanya. Yang pertama untuk faktor biologi, genetik, keterpaparan obat, racun, gaya hidup di keluarga, faktor lain yang mempengaruhi perkembangan dan kesehatan fisik anak. Nah ini untuk faktor-faktor ini yang berkaitan dengan keluhan tertentu ya. Jadi kalau misalnya tidak mengarah ke adanya faktor genetik ya, kita tidak terlalu menanyakan secara rinci ya. Kemudian untuk faktor psikologinya, ada tidaknya gangguan atau penyakit kejiwaan saat ini, masalah kepribadian pada anak, dan faktor interpersonal seperti kualitas hubungan orang tua anak saat ini. Nah ini sebenarnya untuk faktor psikologi ada instrumennya di buku KIA ya, yaitu untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas ya, sebenarnya dicek dulu atau menggunakan instrumen Autis for Toddler itu ya. Selanjutnya untuk faktor sosial dan kultural, ini yang menyangkut konteks sosial, keamanan finansial dan pekerjaan orang tua ya, yaitu sosial ekonomi dan hubungan dengan lingkungan di sekitar anak. Kemudian untuk riwayat pengasuhan, ini juga perlu ditanyakan ya, karena ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan si anak ya. Jadi ditanyakan yang mengasuh siapa, kemudian
berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya seperti apa ya. Dan ini nyambung dengan pola kebutuhan sehari-hari. Ini tidak hanya intake-nya saja tetapi juga eliminasinya. Nah, ini tentunya disesuaikan dengan keluhannya apa ya. Ini ditanyakan ya, kalau dia usianya 3 bulan kan harusnya ASI. Nah, mungkin kita perlu menanyakan, ataukah mungkin anaknya diberikan makanan yang lain, kemudian eliminasinya seperti apa, istirahatnya seperti apa, pola aktivitasnya seperti apa. Nah, ini perlu ditanyakan secara detailnya yang ini. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik, ini ada pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi ya. Ini perlu dilakukan. Kemudian tanda-tanda vital perlu dicek ya, kemudian status gizinya ya. Dan untuk perkembangannya juga perlu kita cek juga ya. Nah, ini bisa diperoleh dengan pengamatan pada saat anamnesis ya. Dan pemeriksaan ini dapat dengan melibatkan sentuhan fisik ya, sebisa mungkin dilakukan pada saat anak ini dipegang orang tua atau pengasuhnya. Ya. Nah, ini untuk yang perlu dikaji saat pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah penampilan umum, bisa tanpa menyentuh anak ya. Yang perlu kita amati adalah tingkat kesadaran. Jadi tingkat kesadarannya kita bisa kita lihat ya. Apakah anaknya dalam kesadaran penuh ataukah setengah sadar ataukah tidak sadar ya. Selanjutnya kesimetrisan tubuh. Ini bisa dilihat. Jadi kalau bayinya menggunakan selimut, selimutnya dibuka ya. Atau kalau masih kecil, biasanya kan masih dibedong, bedongnya ikut dibuka dulu. Kemudian postur anggota badan ya, nah ini dilihat juga. Gerakan tubuhnya, nah ini terutama adalah untuk ekstremitas, yaitu tangan dan kaki, kita lihat. Kemudian dicek tanda-tanda kesulitan klinis, adakah gangguan pernafasan termasuk dyspnea ya, pucat dan cyanosis. Ini bajunya bisa sedikit dibuka ya. Dan dipastikan bahwa pemeriksaan fisik ini dilakukan di ruangan yang hangat. Kalau misalnya ruangan ber-AC, AC-nya dimatikan terlebih dahulu atau dibesarkan ya, intinya tidak pas di bawahnya. Kemudian respon terhadap suara, jadi bisa menggunakan icik-icik ya untuk bayi itu, atau kita bisa bertepuk tangan di sampingnya. Kemudian keterampilan motorik halus dan kasar saat anak bermain. Nah, ini disesuaikan dengan usianya ya. Jadi kalau misalnya tahapan motorik kasarnya usia untuk dia bisa duduk ya, kita bantu dia untuk duduk kira-kira sudah bisa atau belum. Kalau baru tahapannya miring-miring ya berarti kita berikan rangsangan agar dia mau miring gitu ya. Jadi disesuaikan dengan usianya. Kemudian adanya lesi yaitu peteki, eksim, impetigo. Nah, ini juga dilihat semuanya ya. Dan pola interaksinya, ucapan dan sifat anak terhadap orang tua dan tenaga medis. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan bahasanya ya. Emosionalnya, personal sosial ya. Selanjutnya untuk pemeriksaan umum yang perlu
diperiksa adalah pertama suhu. Jadi untuk di bawah 2 tahun disarankan melalui rektal ya, dan pada anak-anak risiko rendah bisa melalui aksila. Untuk 2-5 tahun disarankan di rektal, dan anak dengan risiko rendah di aksila atau timpani ya. Jadi di yang ditempelkan di telinga. Usia lebih dari 5 tahun bisa dilakukan di oral atau mulut, aksila, dan timpani. Biasanya kalau sekarang sudah menggunakan termometer injek ya, jadi infrared itu. Selanjutnya, tekanan darah cukup dilakukan 1 kali pada anak dengan usia di bawah 2 tahun, dan selanjutnya di atas usia tersebut dilakukan rutin setiap tahun ya. Ini biasanya jarang dilakukan pemeriksaan tekanan darah untuk pasien bayi. Selanjutnya denyut jantung, ini frekuensi denyut per menit dan iramanya. Bisa menggunakan stetoskop ya kalau untuk bayi, karena dengan kita memegang arteri di radialisnya itu agak sedikit sulit ya. Jadi menggunakan stetoskop. Pernafasan sekaligus juga menghitung frekuensi pernafasannya dalam 1 menit, keteraturannya, usaha nafasnya seperti apa, adakah retraksi atau tidak, adakah tarikan dinding rongga dada ke dalam atau tidak ya. Ini dicek. Selanjutnya untuk pengukuran antropometri, jadi berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan atas. Nah, ini untuk yang bayi baru lahir ya. Umumnya kalau dia sudah tidak bayi baru lahir, hanya indikator satu sisi saja ya, yaitu berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala saja. Nah, ini posisinya anak itu telentang untuk anak usia kurang dari atau sama dengan 24 bulan. Kalau lebih dari 24 bulan ini berdiri ya, untuk mengukur lingkar kepala, lingkar dada, dan lingkar lengan atas ya. Lingkar lengan atas ini bisa untuk mengukur status gizi, tetapi ini tidak ada rekomendasinya, sehingga yang kita gunakan bisa berat badan per umur, berat badan per panjang badan ya. Nah, ini untuk pemeriksaan menyeluruh dari kepala sampai dengan ujung kaki. Nanti silakan Anda baca satu persatu ya, untuk kepala dan wajah apa yang perlu diperiksa, matanya gimana, telinganya, hidung, bibir, leher, dan sistem kardiovaskularnya gimana. Kemudian pernafasannya juga seperti apa, abdomen, genitalia, dan ekstremitas. Ini nanti silakan dibaca. Begitu juga untuk pemeriksaan refleks ya, silakan Anda baca usia berapa saja ya sih yang perlu kita periksa refleks ini gitu. Karena pada usia-usia tertentu refleks-refleks primitif itu akan hilang ya, seiring dengan perkembangan usia bayi, seiring dengan kemampuan perkembangannya yang bertambah. Selanjutnya untuk pemeriksaan perkembangan, kita bisa menggunakan instrumen DDST atau SDIDTK, dan untuk instrumen SDIDTK itu sudah disalin di buku KIA, sehingga kita sudah tidak perlu menggunakan buku SDIDTK lagi, cukup menggunakan buku KIA. Ya, tadi sudah berkali-kali saya jelaskan ya. Untuk pemeriksaan ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, khusus membahas pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA, pemantauannya ya. Nah, ini untuk pemeriksaan perkembangannya meliputi motorik kasar, motorik halus, kemampuan bicara bahasa ya, dan sosialisasi sesuai dengan umur anak. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang dilakukan atas
Baik, untuk poin kedua, poin selanjutnya adalah pencegahan infeksi. Jadi pencegahan infeksi yang perlu kita lakukan yang paling utama adalah berkaitan dengan cuci tangan. Jadi cuci tangan secara seksama sebelum dan setelah melakukan kontak dengan bayi ya, menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian selain cuci tangan juga menggunakan sarung tangan ya, gunakan sarung tangan bersih pada saat menangani bayi ya yang belum dimandikan. Dan pastikan semua peralatan termasuk klem, gunting ya, dan klem tali pusat telah dilakukan disinfeksi tingkat tinggi atau sudah disterilisasi ya. Apabila menggunakan bola karet penghisap, gunakan yang bersih dan baru, dan jangan pernah menggunakan bola karet penghisap untuk lebih dari satu bayi. Jadi satu alat untuk satu bayi. Selanjutnya, pastikan bahwa semua pakaian, handuk, selimut, serta kain yang digunakan untuk bayi telah dalam keadaan bersih. Dan untuk timbangan, pita pengukur, termometer, stetoskop, dan benda-benda lain yang akan bersentuhan dengan bayi juga dalam keadaan bersih, ya, lakukan dekontaminasi dan cuci bilas setiap kali setelah digunakan. Selanjutnya untuk ibu ya, anjurkan ibunya menjaga kebersihan diri ya, terutama payudara dengan mandi setiap hari. Namun untuk daerah puting susu tidak boleh disabun ya. Jadi untuk daerah puting bisa dibersihkan menggunakan kapas air hangat. Kemudian untuk menjaga kelembabannya bisa diolesi ASI-nya sebelum dan setelah selesai menyusui ya. Kalau misalnya ingin dibersihkan, tetap dibersihkan menggunakan apa? Menggunakan minyak ya. Minyaknya yang tanpa pewangi ya. Jadi bisa menggunakan minyak VCO atau minyak kelapa ya. Minyak goreng juga bisa, asal bukan minyak goreng yang sudah digoreng ya. Jadi minyak yang bisa dimakan intinya. Jadi dikompres dulu, kemudian dibersihkan. Dan untuk membersihkan biar tidak lengket, gunakan kapas air hangat ya. Karena kalau menggunakan sabun hanya akan meninggalkan residu atau sisa yang justru menyebabkan putingnya itu keras ya. Selanjutnya bersihkan muka, pantat dan tali pusat bayi baru lahir dengan air bersih, hangat ya, dan gunakan sabun setiap hari. Ini berbeda dengan tali pusat. Kalau tali pusat disarankan menggunakan disabun ya agar bersih, kemudian dibilas dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan ya sebelum menggunakan baju. Selanjutnya menjaga bayi dari orang-orang yang menderita infeksi dan pastikan bahwa orang yang memegang bayi sudah cuci tangan sebelumnya. Jadi karena imunitas bayi baru lahir itu baru dibentuk ya, sehingga dia rentan sekali terkena infeksi. Oleh karena itu, sebagai orang dewasa kita harus menjaga diri ya agar tidak terjadi kontaminasi silang dengan bayinya. Selanjutnya poin ketiga adalah rawat gabung. Nah, di sini rawat gabung merupakan suatu metode perawatan lah ya sebenarnya. Sistem perawatan ibu dan anak bersama-sama pada tempat yang berdekatan sehingga memungkinkan sewaktu-waktu atau setiap saat ibu dapat menyusui anaknya. Nah, untuk ibu dan bayi yang baru lahir ini tidak dipisahkan.
Jadi berada dalam satu ruangan atau satu tempat atau satu kamar ya, dalam 24 jam penuh seharian ya. Jadi meskipun seperti ini berbeda bed, ini tetap dikatakan rawat gabung rooming in, karena ini memungkinkan untuk ibunya bisa menjangkau bayinya setiap saat yang dia mau ya. Nah, kalau sudah beda ruangan meskipun berdekatan itu tidak dikatakan rawat gabung ya. Karena ada jarak ruangan ya. Kalau ini kan meskipun tetap ada jarak tapi dia lebih mudah untuk menyusui. Nah, kemudian untuk rawat gabung di sini ada rawat gabung kontinu, ada rawat gabung parsial. Nah, untuk rawat gabung kontinu yang dia dalam 24 jam boleh langsung bersama bayinya ya. Jadi untuk bayi-bayi yang sudah stabil, yang tidak ada komplikasi pada saat kelahiran. Untuk bayi rawat gabung parsial atau sebagian, ini biasanya pada bayi yang dia mengalami komplikasi saat persalinannya dan butuh perawatan intensif. Nah, ini misal pada bayi yang post asfiksia, yang dia belum bisa untuk rooming in ya, karena perlu dipantau kesehatannya. Nah, ini bisa rawat gabung parsial. Jadi ibunya bisa dengan bayinya mungkin 1 jam sambil diberikan ASI. Selanjutnya setelah itu dikembalikan lagi ke ruang perawatan bayi gitu ya. Nah, ini untuk rawat gabung parsial. Atau pada bayi-bayi yang misalnya dia mengalami berat badan lahir rendah. Ya, meskipun refleksnya sudah bagus, tetapi dia membutuhkan inkubator ya, karena ibunya tidak bisa sepenuhnya melakukan perawatan metode kanguru misalnya. Itu bisa rawat gabung parsial. Nah, ini untuk syarat dan sasaran dari rawat gabung tadi ya. Bayinya lahir spontan, baik presentasi kepala ataupun bokong. Kemudian, jika lahir dengan tindakan, maka rawat gabung dapat dilakukan setelah bayi cukup sehat ini ya. Refleks hisapnya baik dan tidak ada tanda infeksi. Kemudian bayi yang lahir dengan anestesi umum, ini untuk bayi yang lahir SC ya. Rawat gabung dilakukan setelah ibu dan bayi sadar penuh ya. Bayinya tidak ngantuk, kemudian bayi tidak asfiksi dalam 5 menit pertama dengan nilai APGAR minimal 7. Jadi kalau bayi mengalami asfiksia itu dia tidak boleh rawat gabung ya. Boleh rawat parsial dengan kondisi tertentu. Kemudian umur kehamilan 37 minggu atau lebih. Jadi bayi yang preterm itu juga tidak boleh ya. Berat badan lahirnya normal atau 2000 sampai 2500 gram. Ya, ini. Jadi ini disesuaikan juga dengan refleks bayinya juga dan terjadi asfiksia atau tidak ini ya. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi intrapartum, bayi dan ibu sehat ini ya untuk syarat dan sasaran dari rawat gabung. Ini untuk kontraindikasinya. Jadi ibu dengan penyakit jantung derajat 3 ini tidak diperkenankan untuk rawat gabung. Ibu dengan pasca eklamsi juga tidak boleh. Ibu dengan penyakit infeksi akut ya, misalnya TBC, hepatitis, terinfeksi HIV, sitomegalovirus ya, CMV itu tidak diperkenankan. Herpes simplex juga, CA mami juga ya. Bayi dengan riwayat kejang atau kejang, kemudian bayi sakit berat pada jantung, ini juga tidak boleh. Dan bayi yang memerlukan pengawasan intensif ya, misalnya tetap dipantau
denyut jantungnya, pernafasannya juga diberikan oksigen, nah ini tidak boleh. Bayi dengan cacat bawaan sehingga tidak bisa menyusu, ini juga tidak direkomendasikan untuk rawat gabung karena pemberian ASI-nya pun tidak dilakukan secara langsung ya. Nah, ini untuk manfaat rawat gabung bagi ibu, bayi, keluarga, dan bagi petugas ya. Untuk bagi ibu secara aspek psikologis ini adanya bonding ya. Kemudian juga memberikan kesempatan rasa percaya diri untuk ibu merawat bayinya. Sedangkan aspek fisik di sini akan memudahkan ibu dalam involusi uteri ya. Terjadi karena apa? Adanya kontraksi rahim yang diakibatkan dari proses menyusui, dan ibu juga dapat merawat bayinya sendiri sehingga mempercepat terjadinya mobilisasi. Nah, untuk bayi sendiri ini sentuhan di sini akan meningkatkan perkembangan psikologisnya ya untuk tahapan selanjutnya. Bayi juga lebih aman, nyaman, dan terlindungi ya. Nah, untuk aspek fisiknya banyak sekali nih ya. Yang pertama, bayi dapat diberikan kolostrum dan ini zat utama dalam pembentukan antibodi atau kekebalan pada bayi. Kemudian bayi juga dapat segera mendapatkan makanan atau nutrisi yang disesuaikan dengan tahapan pertumbuhannya. Kemudian kemungkinan terjadi infeksi nosokomial juga kecil ya. Yang paling umum inosi itu kan dari botol itu ya, kalau diberikan ASI secara tidak langsung. Jadi dengan diberikan ASI secara langsung, kemungkinan inosnya itu cukup kecil. Jadi terutama kalau bayi-bayi yang masih rumah sakit ya, ini penyakit sariawan pada bayi juga dapat dikurangi, alergi terhadap susu buatan juga berkurang. Sedangkan bagi keluarga ini support ya, dapat memberikan support. Aspek ekonominya itu perawatannya lebih sedikit ya. Untuk bagi petugas juga secara psikologis ya lebih membuat petugasnya senang karena bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Nah, untuk aspek fisiknya beban petugas juga semakin berkurangan karena tugasnya itu diambil alih oleh ibu dan tidak perlu repot menyediakan dan memberikan susu buatan. Ya, baik. Untuk poin selanjutnya adalah berkaitan dengan anticipatory guidance ya. Anticipatory guidance itu apa? Jadi anticipatory guidance di sini adalah petunjuk ya. Petunjuk yang perlu diketahui terlebih dahulu oleh ibu atau orang tua atau pengasuh agar dapat mengarahkan dan membimbing anaknya secara bijaksana sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan normal sesuai dengan tahapan usianya. Nah, untuk anticipatory guidance yang bisa kita edukasi ke klien adalah berkaitan dengan pertama toilet training, kemudian pencegahan terjadinya sibling rivalry, dan pencegahan cedera atau kecelakaan pada anak. Ini ya untuk pencegahan sibling rivalry itu di materi yang sangat penting diberikan terutama pada anak-anak yang dia sudah punya adik di usia yang sangat kecil ya, dimana dia belum paham apapun gitu ya. Nah, ini perlu. Nah, selanjutnya adalah bimbingan antisipasi bagi orang tua akan berbeda untuk setiap usia anak ya. Karena hal ini disesuaikan dengan karakteristiknya. Untuk 6 bulan pertama yang perlu dilakukan orang tua adalah
atau yang perlu kita lakukan ya sebagai bidan, yaitu mengajarkan perawatan bayi dan membantu orang tua untuk memahami kebutuhan dan mengajarkan bagaimana respon terhadap bayi ya. Tangisan bayi itu berbeda-beda alasannya. Tangisan karena lapar, berbeda karena lelah ya, ataupun bosan, merasa terancam, kesakitan, itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini yang perlu kita ajarkan. Kemudian bantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan stimulasi bayi, ini berkaitan dengan optimalisasi perkembangannya. Kemudian tekankan kebutuhan imunisasi, minimal sekali adalah imunisasi dasarnya ya, atau imunisasi wajib. Kemudian persiapkan untuk pengenalan makanan padat. Nah, ini mulai usia 6 bulan sampai 1 tahun ya. Kemudian untuk 6 bulan kedua, ini kita bantu juga untuk menyiapkan orang tua akan respon stranger anxiety ya, atau ketakutan pada orang asing dari anak ya, biasanya karena ibunya sudah mulai bekerja ya, kan mulai usia 3 bulan, usia segitu sudah mulai mengenali anggota keluarganya, nah ini yang perlu kita latih. Kemudian bimbing orang tua mengenai disiplin karena peningkatan mobilitas bayi, dan ajarkan pencegahan cedera karena peningkatan keterampilan motorik dan rasa keingintahuannya ya. Terutama sekali kalau misalnya terjadi tersedak ya bayinya, itu apa yang perlu dilakukan gitu ya. Untuk usia 1-3 tahun atau 12-18 bulan, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan orang tua untuk mengantisipasi adanya perubahan tingkah laku anak ya. Dorong orang tua untuk melakukan penyapihan secara bertahap dan peningkatan pemberian makanan padat. Jadi untuk ASI itu kan bisa disapi usia 2 tahun, tapi pada beberapa kasus 1 tahun sudah mulai disapi ya. Itu tidak apa-apa ya, karena kan untuk ASI sudah tidak memenuhi kebutuhan gizi bayi ya. Jadi bayi usia 6 bulan itu kan sudah tidak mencukupi hanya dari ASI saja, jadi harus diberikan makanan pendamping ASI. Nah, untuk usia 6-9 bulan itu teksturnya dilumatkan ya, kemudian 9-12 agak sedikit kasar ya, teksturnya dinaikkan terus sampai nanti usia 1 tahun atau 12 bulan dia sudah mampu makan makanan rumah tangga atau makanan yang ada, mungkin lebih lemes lah ya. Kalau yang dewasa itu katakanlah nasinya itu keras. Nah, kalau untuk bayi usia 12 bulan tidak perlu dirumatkan, tapi mungkin lebih lemes aja ya. Juga sudah bukan nasi tim lagi ya, karena nasi tim itu 9-12 bulan. Selanjutnya untuk jadwal waktu makan yang rutin, ini sebenarnya sudah mulai dilatih dari mulai diperkenalkan MPASI ya. Jadi jadwalnya harus disesuaikan. Kalau sehari makan 3 kali, ya dibuat jadwal rutin jam 7 ya jam 7, sehingga tubuh itu bisa mengenali kapan dia lapar gitu ya. Dan antara jadwal diberikan susu atau ASI dan makanan padat itu juga harus dibuat jadwal, jangan seenaknya sendiri. Karena kalau nanti seenaknya sendiri akan kesulitan ya untuk memberikan makanan padat ya. Juga dibatasi waktunya, harus sekian menit ya, katakanlah 30 menit ya. Jadi untuk pemberian MPASI itu dibatasi waktunya 30 menit, lebih dari itu sudah tidak diberikan lagi ya. Selanjutnya, pencegahan bahaya kecelakaan yang potensial terjadi terutama di rumah.
Nah, ini sering sekali berkaitan dengan apa itu stop kontak ya. Jadi perlu ditutup yang kira-kira terjangkau oleh bayi ya, terutama untuk bayi yang dia sudah mulai aktif untuk berjalan ya. Rasa ingin tahunya kan sangat tinggi ya, jadi harus ditutup semua, kemudian juga charger ya. Dan bahaya bayi terpleset ya, karena lantainya licin, basah ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian perlunya ketentuan-ketentuan atau peraturan atau aturan disiplin dengan lembut dan cara-cara untuk mengatasi negativistik ya dan temper tantrum. Nah ini, jadi kadang anak kecil kan karena rasa ingin tahunya tinggi, dia sedang mulai untuk mengeksplor hal-hal baru, sesuatu hal yang bahaya. Kalau dicegah itu dia nangis ya, bisa menjadi sebab dia tantrum. Nah ini yang perlu dibicarakan dengan orang tua, bagaimana cara mengatasi ini gitu ya, agar saat dilarang anaknya tidak semakin tantrum. Kemudian perlunya mainan baru untuk mengembangkan motorik, bahasa, pengetahuan, dan keterampilan sosial. Nah ini menarik ya. Justru sebenarnya mainan yang paling bagus adalah saat dia bermain dengan orang tuanya. Ya, jadi tidak dengan menggunakan alat-alat yang mahal, tetapi justru saat orang tuanya hadir ikut bermain itu adalah mainan terbaik ya. Jadi untuk mengembangkan motorik kan bisa dengan misalnya merangkak bersama, bahasa bisa dengan sambil membacakan buku atau kita mengarang cerita ya, bercerita itu bisa ya. Ya. Selanjutnya untuk usia 14 sampai 24 bulan, di sini menekankan pentingnya persahabatan sebaya dalam bermain. Jadi anak sudah mulai butuh teman ya. Kemudian menekankan pentingnya persiapan anak untuk kehadiran bayi baru, mungkin ya. Kalau punya adik baru dan kemungkinan terjadinya persaingan dengan saudara kandung atau sibling rivalry. Nah, ini memang yang perlu dipersiapkan kalau misalnya orang tua ingin memiliki adik baru ya. Jadi yang membuat kakaknya itu kurang merasa disayangi atau yang membuat dia itu dalam tanda kutip nakal ke adiknya karena dia merasa kurang disayangi ya, sudah punya adik baru, orang tuanya sepertinya tidak seperhatian lagi seperti dulu. Nah ini mungkin yang manajemennya harus diatur ya, bagaimana caranya agar kakaknya tetap merasa diperhatikan, tapi kita juga bisa menjaga dua-duanya gitu. Kemudian mendiskusikan kesiapan fisik dan psikologis anak untuk toilet training. Nah ini ya bisa mulai dilatih usia 1,5 sampai 2 tahun, meskipun untuk bisa sendiri itu rata-rata pada usia 3 tahun ya. Tapi ini memang perlu dilatih ya. Secara umum dapat dilaksanakan pada setiap anak yang sudah mulai memasuki fase kemandirian ya, usia 18 sampai 24 bulan ya. Jadi sudah bisa mengenalkan kepada anak kapan dia ingin pipis, kapan ingin BAB gitu ya. Rasanya seperti apa, itu bisa mulai dilatih meskipun belum bisa sepenuhnya ke toilet gitu ya. Perawat di sini dalam hal ini bidan lah ya, bertanggung jawab dalam membantu orang tua mengidentifikasi kesiapan anak untuk toilet training. Kemudian latihan mixing biasanya dicapai sebelum defekasi ya. Jadi latihan pipis dulu baru bisa latihan BAB ya. Menyiapkan orang tua akan adanya tanda-tanda regresi pada waktu anak mengalami stres ya. Ini misalnya anak yang tadinya sudah tidak ngompol tiba-tiba jadi sering ngompol. Nah, ini bisa mengindikasikan
adanya kecemasan atau stres pada anak ya, mungkin berkaitan dengan tempat baru, misalnya dia sekolah ya, bertemu dengan orang-orang baru itu juga bisa. Atau berkaitan dengan perubahan kebiasaan ya, ini juga bisa menyebabkan dia stres. Mendiskusikan berkembangnya rasa takut seperti pada kegelapan atau suara keras, nah ini juga perlu kita diskusikan dengan anak ya. Selanjutnya untuk usia 2-3 tahun, kita bisa mendiskusikan kebutuhan anak untuk dilibatkan dalam kegiatan dengan cara meniru. Nah, anak ini kan peniru yang ulung ya. Jadi kita tekankan kepada orang tua untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif agar anak juga meniru hal-hal yang positif. Kemudian mendiskusikan pendekatan yang dilakukan dalam toilet training dan sikap menghadapi keadaan-keadaan seperti ngompol atau buang air besar di celana. Nah ini untuk kebiasaan toilet training berkaitan dengan kebiasaan di keluarga itu ya. Kalau misalnya yang digunakan toiletnya toilet duduk ya bisa diajarkan seperti itu. Kalau toiletnya toilet jongkok ya berarti diajarkan seperti itu. Selanjutnya, menekankan keunikan dari proses berpikir toddler atau anak-anak ya. Misalnya melalui bahasa yang digunakan, kemampuan melihat kejadian dari perspektif yang lain, dan menekankan disiplin harus tetap berstruktur dengan benar dan nyata, ajukan alasan yang rasional, hindari kebingungan dan salah pengertian. Nah ini memang usia-usia segini tuh anak sudah mulai bisa berpikir rasionalisasi, sehingga perlu adanya kejelasan ya. Jadi jangan sampai saat anak itu bertanya, orang tua tidak menjelaskan dengan baik. Nah, untuk itu orang tua perlu dimotivasi untuk dalam tanda kutip tidak lelah ya untuk memberikan pengertian, untuk memberikan penjelasan atas apa yang ditanyakan oleh anak gitu. Baik, untuk selanjutnya adalah untuk usia prasekolah, yaitu usia 3 tahun. Yang perlu dilakukan adalah menganjurkan orang tua untuk meningkatkan minat anak dalam hubungannya yang lebih luas ya. Jadi sedari dini orang tua bisa mengenali potensi anaknya ke mana. Kalau misalnya anaknya berminat dalam mewarnai misalnya ya berarti sediakan fasilitas untuk anak itu mewarnai. Kalau menyanyi ya berarti dibimbing untuk bisa menyanyi dan lain sebagainya. Kemudian menekankan pentingnya batas-batas atau peraturan-peraturan. Nah ini anak usia 3 tahun sudah mulai bisa diajarkan untuk disiplin ya, sehingga orang tua bisa menanamkan peraturan ya untuk bisa dipatuhi secara bersama-sama ya. Jadi orang tua di sini sebagai memberi contoh juga ya. Selanjutnya mengantisipasi perubahan perilaku yang agresif, menurunkan ketegangan atau tension. Nah, contoh misalnya perilaku agresif, anak suka memukul adiknya misalnya ya. Nah, ini mungkin bisa dialihkan ke tindakan lain yang lebih positif ya. Contoh misalnya tadi anaknya suka menendang adiknya, nah kita sebagai orang tua mungkin memberikan permainan berupa bola ya, untuk dia kakinya digunakan untuk menendang bola saja gitu ya, sehingga kan itu lebih positif seperti itu ya. Kemudian misalnya suka memukul, nah kita berikan mainan yang dia membutuhkan kekuatan tangan misalnya ya. Jadi dialihkan ke hal yang lebih positif.
Kemudian menganjurkan orang tua untuk menawarkan kepada anaknya alternatif pilihan pada saat anak bimbang. Nah, ini jadi dianjurkan untuk tidak terlalu sering memberikan larangan, tetapi memberikan alternatif pilihan agar anak itu bisa punya pilihan gitu ya. Selanjutnya perlunya perhatian ekstra ya, jadi anak usia 3 tahun ini sudah mulai mengeksplor kemampuan dirinya, ingin serba tahu sehingga perlu untuk diberikan perhatian yang ekstra. Selanjutnya untuk anak usia 4 tahun ya, ini perilakunya lebih agresif termasuk aktivitas motorik dan bahasa, menyiapkan meningkatnya rasa ingin tahu tentang seksual, dan menekankan pentingnya batas-batas yang realistik dari tingkah lakunya. Nah ini jadi untuk pendidikan seksual bisa diberikan mulai usia 4 tahun, jadi ini bukan suatu hal yang tabu. Sedari dini kita jelaskan bedanya laki-laki dan perempuan apa, kemudian kadang anak itu bertanya, kenapa kok bisa hamil? Nah, ini juga bisa dijelaskan, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Kemudian untuk usia 5 tahun, ini bisa menyiapkan anak untuk memasuki lingkungan sekolah dan meyakinkan bahwa usia tersebut merupakan periode tenang pada anak. Nah, ada beberapa anak yang sebelum usia ini sudah memasuki usia pendidikan anak usia dini ya, jadi ini bisa disesuaikan. Namun untuk yang dia mengikuti sekolah TK, umumnya di usia 5 tahun ya mulai memasuki usia sekolah, jadi bisa disiapkan untuk kemandiriannya, kemudian mengenali dirinya sendiri, keluarganya gitu ya. Ini sudah mulai disiapkan. Selanjutnya untuk pencegahan cedera atau kecelakaan pada anak. Nah, ini untuk menghindari terjadinya aspirasi ya. Jadi hal-hal seperti bedak, kancing, permen, biji-bijian dan sebagainya harus disimpan di tempat yang baik ya, yang terjangkau, yang tidak terjangkau anak-anak atau bayi. Kemudian apabila kekurangan oksigen, ini jauhkan dan jangan biarkan anak bermain plastik, sarung bantal, atau benda-benda yang berpotensi membuat anak kekurangan oksigen. Dan jangan pernah meninggalkan bayi sendiri di kamar bayi atau kamar mandi. Intinya, anak kecil harus selalu dalam pantauan orang dewasa. Selanjutnya, apabila terjatuh, dapat memberikan pengaman tempat tidur ya. Usahakan anak duduk di kursi khusus atau tidak memakai kursi yang tinggi, dan usahakan ujung benda seperti meja dan kursi tidak tajam, serta jangan pernah meninggalkan bayi pada tempat yang tinggi. Nah, ini jadi sebisa mungkin tempat tidurnya itu jangan terlalu tinggi ya. Dan intinya selalu dalam pengawasan orang dewasa. Kemudian apabila terjadi luka bakar, ini yang perlu diperhatikan ya, berkaitan dengan air yang digunakan, kemudian air panas yang akan digunakan ya. Dia juga sebaiknya tidak merokok. Dan tempatkan peralatan listrik jauh dari jangkauan bayi dan gunakan pengaman. Kemudian untuk keracunan, nah ini simpan bahan toksik di lemari atau tempat yang aman. Buang bahan-bahan yang mengandung zat kimia tidak terpakai seperti baterai ke tempat yang jauh dari jangkauan bayi. Untuk poin selanjutnya adalah sindrom kematian bayi mendadak. Nah ini sindrom ini banyak faktor ya yang bisa menyebabkan. Jadi salah satunya bayi tidak boleh ditinggal
sendirian tanpa pengawasan orang dewasa untuk selalu mengawasi ini ya. Apakah penyebab kemungkinan yang mungkin bisa terjadi aspirasi, tersedak juga bisa, alergi juga bisa ya, hipotermi juga bisa ya. Baik, berkaitan dengan sindrom kematian bayi mendadak, tadi ya disebut juga dengan sudden infant death syndrome atau SIDS ya. Ini kematian bayi yang usianya di bawah 1 tahun dan terjadi tanpa menimbulkan gejala terlebih dahulu ya. Sebagian besar terjadi saat bayi sedang tidur, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kematian juga dapat terjadi saat bayi tidak sedang tidur. Nah, ini tadi penyebabnya belum diketahui secara pasti, tapi dugaannya banyak faktor ya yang bisa menyebabkan. Beberapa di antaranya mutasi atau kelainan gen juga bisa, gangguan pada otak juga bisa, karena terjadinya BBLR juga bisa, infeksi paru juga bisa, kemungkinan alergi juga bisa ya. Nah, ini untuk pencegahan terjadinya SIDS. Jadi tidurkan bayi pada posisi telentang, kemudian jauhkan dari bantal-bantal yang mengganggu ya. Jaga dan atur tempat tidur bayi dengan baik tadi ya. Selimut yang tidak gunakan singkirkan. Bantal juga sama, guling juga sama, karena itu bisa mengakibatkan terjadinya aspirasi ya. Gunakan pakaian hangat dan nyaman seperlunya ya. Berbagi ruangan dengan orang tua. Berikan ASI saja ya. Jadi sesuai dengan usianya. Kalau kurang dari 6 bulan ya berikan ASI saja. Dan berikan imunisasi sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya untuk pencegahan cedera atau kecelakaan pada anak usia toddler, ya, awasi anak jika bermain dekat sumber air. Nah, ini perlu hati-hati. Kemudian ajarkan anak berenang. Kemudian simpan korek api, hati-hati terhadap kompor masak dan setrika. Tempatkan bahan kimia atau toksik di lemari. Jangan biarkan anak main tanpa pengawasan. Cek air mandi sebelum dipakai. Nah, ini jadi kadang airnya terlalu panas. Ini hati-hati ya. Tempatkan barang-barang berbahaya di tempat yang aman. Jangan biarkan kabel listrik menggantung atau menjuntai ke lantai. Dan awasi anak pada saat memanjat, lari atau lompat. Ya, jadi saat anak usia toddler sudah mulai aktif-aktifnya, ini pengawasan harus 24 jam. Jangan sampai lengah sedikit pun ya, karena bahaya mengintai di mana-mana. Untuk usia anak prasekolah, ini kecelakaan terjadi biasanya karena anak kurang menyadari potensi bahaya ya. Misalnya objek panas, benda tajam, akibat naik sepeda, misalnya main di jalan ya, lari ambil bola atau layangan, menyeberang jalan. Ini ya. Pencegahannya yang perlu dilakukan bisa dengan 2 cara. Yang pertama mengontrol lingkungan, jadi bisa dikondisikan agar aman untuk anak gitu ya. Dan mendidik anak terhadap keamanan dan adanya potensi bahaya ini ya. Ini yang perlu kita tekankan justru pendidikannya ini kepada anak. Jadi bisa menjauhkan korek api dari jangkauan, amankan tempat-tempat yang secara potensial dapat membahayakan anak, dan mendidik anak caranya menyeberang jalan, serta arti rambu-rambu lalu lintas. Ini usia 4-5 tahun sudah bisa. Dimana dia sudah mulai bisa mengenali warna ya usia segitu. Baik, untuk poin selanjutnya setelah kita berbicara mengenai anticipatory guidance, kita belajar mengenai konsep bermain. Jadi bermain di sini merupakan cerminan dari kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan sosial yang merupakan media yang baik untuk belajar.
Nah, dengan bermain ini anak-anak akan belajar berkata-kata, belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan apa yang dapat dilakukan, mengenal waktu, jarak, dan juga suara. Nah, intinya fungsi dari bermain di sini adalah akan membantu untuk merangsang optimalisasi atau merangsang perkembangan sensorik, motorik, perkembangan sosial, perkembangan kreativitas, perkembangan kesadaran diri, perkembangan moral, dan juga bermain di sini dapat digunakan sebagai terapi. Nah, ini fungsinya. Jadi yang pertama, membantu perkembangan sensorik dan motorik ya. Motorik halus di situ, motorik kasar di situ ya, kemampuan sensorik mulai dari mengenal warna ya. Kemudian juga berkaitan dengan fungsi sensor indera yang lain ya. Warna, kemudian suara ya, tekstur dan lain sebagainya. Meningkatkan sosialisasi anak. Nah, ini bermain di sini juga tentunya membutuhkan teman ya, sehingga dengan adanya permainan ini harapannya dapat meningkatkan sosialisasi anak. Kemudian meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan nilai moral, jadi gunakanlah permainan-permainan yang mengandung nilai moral di dalamnya. Membantu perkembangan kognitif, ini jelas ya, jadi kemampuan berhitung, kemudian mulai mengenal warna, ya. Meningkatkan kreativitas dan mempunyai nilai terapeutik, ya. Jadi mengandung unsur terapeutik, ya. Nah, ini untuk jenis-jenis permainan, berdasarkan isinya ada bermain afektif sosial, bersenang-senang, keterampilan, games atau permainan, unoccupied behavior, dan dramatic play. Untuk berdasarkan karakteristik sosial, ada onlooker play, solitary play, parallel play, associative play, dan cooperative play. Ya. Kemudian untuk pedoman untuk keamanan bermain, agar anak-anak dapat bermain dengan maksimal, maka yang diperlukan adalah butuh ekstra energi dari yang membimbing ya. Kemudian juga membutuhkan waktu, maka sediakan waktu luang ya, bukan waktu sisa dari pengasuh atau orang tua. Juga yang paling penting adalah alat permainannya, alat permainan edukatifnya bisa buat sendiri ya. Ada tutorialnya banyak ya, atau bisa juga beli yang sudah jadi, itu yang lebih praktis bisa. Tapi kalau terbatas dananya, kita bisa bikin sendiri. Kemudian ruang untuk bermain, pastikan sesuai untuk ruang gerak anak-anak. Kemudian mengetahui atau cukup pengetahuan tentang cara bermainnya seperti apa. Ya, dan punya teman bermain. Jadi sebisa mungkin mereka punya teman sepermainan, teman seumuran ya. Jadi yang sama-sama bisa memainkan perannya dengan baik. Ya, untuk alat permainan edukatif, ini adalah alat permainan yang dapat memberikan fungsi permainan secara optimal dan perkembangan anak. Dalam mencapai fungsi perkembangan secara optimal ini, maka alat permainan ini harus aman, ukurannya sesuai dengan usia anak, modelnya jelas, menarik, sederhana, dan pastinya tidak mudah rusak. Ya, contohnya alat permainan edukatif yang bisa dibeli atau bisa dibikin sendiri menggunakan karton juga bisa ya. Nah, ini bisa sepeda roda 3, 2, bola, mainan yang ditarik dan didorong ya. Ini ada fungsi pendidikan untuk pertumbuhan fisik dan motorik kasarnya ya. Kemudian untuk alat mengembangkan motorik halus bisa berupa gunting, pensil, bola, balok, lilin ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada buku bergambar, buku cerita, boneka, pensil warna, mainan radio ya.
dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan kognitif atau kecerdasan anak. Kemudian alat permainan seperti buku gambar, buku cerita, majalah, radio, tape recorder, dan televisi dapat digunakan dalam mengembangkan kemampuan bahasa. Kemudian untuk alat permainan seperti gelas plastik, sendok, baju, sepatu, kaos kaki dapat digunakan dalam mengembangkan kemampuan untuk menolong diri sendiri. Dan alat permainan seperti kotak, bola, dan tali dapat digunakan untuk mengembangkan tingkah laku sosial. Jadi intinya untuk alat permainan edukatif itu tidak semuanya harus beli, tidak semuanya harus kita mengadakan, tetapi bisa menggunakan alat dan bahan yang sudah ada di rumah, tinggal kita memainkan kreativitas dan ide saja ya, sehingga bisa digunakan oleh anak-anak. Nah, peran orang tua dalam permainan edukatif ini adalah memotivasi, mengawasi, dan juga sebagai mitra dalam bermain. Jadi sediakan waktu ya tadi. Sudah ada salah satunya waktu. Luangkan waktu untuk anak bermain dengan orang tuanya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar ya. Untuk studi kasus ini silakan dipelajari lagi ya. Dan ini sudah saya upload di VLab ya. Untuk hasil pekerjaan Anda nanti silakan Anda upload di VLab juga. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.